Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah kepada kita semua, berupa nikmat iman dan Islam serta nikmat duniawi yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah mewariskan kepada kita dua hal yang menjadi pedoman hidup dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yakni warisan Al-Quran dan As-Sunnah. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya teringat sebuah cerita yang tertulis di majalah Suara Muhammadiyah yang berjudul Lempar Kerikil. Pada suatu hari, ada seorang anak yang naik ke atas pohon mangga. Kemudian dari atas pohon mangga, si anak melemparkan sebuah koin ke bawah. Kemudian oleh orang yang lewat, diambillah koin tersebut. Tanpa dia menoleh ke atas, tanpa dia mencari tahu dari mana asal koin tersebut, apalagi berterima kasih kepada yang memberi. Kemudian yang kedua, dilemparlah uang kertas dari atas pohon mangga. Dan reaksinya hampir sama. Oleh orang yang lewat di bawah pohon mangga tersebut, uang kertas itu diambil, kemudian segera pergi berlalu. Yang terakhir, anak tersebut melemparkan sebuah kerikil dari atas pohon mangga dan mengenai orang yang ada di bawah pohon mangga tersebut. Seketika itu orang tersebut mencari asal kerikil itu berasal dan kemudian marah mengeluarkan kata-kata kotor. Seiring berjalannya waktu, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika Allah melempari kita dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, kita seolah-olah lupa dari mana nikmat itu berasal. Kita lupa berterima kasih kepada Zat yang memberikan kenikmatan tersebut. Tetapi ketika Allah melempar kita dengan kerikil-kerikil ujian, maka kita akan segera mencari Tuhan kita. Kita akan mendekati kepada Allah. Disinilah kasih sayang Allah agar kita sebagai hambanya senantiasa mendekat dan ingat kepada Tuhannya. Pendengar yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur dan bersyukur dimanapun kita berada, karena nikmat Allah sangat-sangat banyak sekali kepada kita. Dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, Allah mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di mana itu yaitu pada hari kiamat. Allah juga mengingatkan bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah semua hal
semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari perkataan dan perbuatan kita, baik itu perbuatan zahir maupun batin. Ibadah zahir adalah ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita, seperti sholat, sedekah, puasa, dan lain-lain. Ibadah batin adalah ibadah yang dilakukan hati, seperti ikhlas, sabar, ridho, dan lain-lain. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah meriwayatkan cerita tentang orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka berjihad, kemudian meninggal di jalan Allah. Tetapi ternyata niatnya bukan karena Allah. Dia berperang supaya disebut sebagai pemberani, disebut sebagai mujahid. Yang kedua, ada orang yang belajar dan mengajar, sibuk dengan Al-Quran sampai dia wafat. Ternyata niatnya bukan karena Allah, tetapi hanya ingin disebut sebagai orang yang alim, orang yang solih serta qori. Kemudian yang ketiga, ada orang yang bersedekah tiap waktu. Ternyata karena ingin disebut sebagai dermawan. Akhirnya ketika orang ini dilemparkan Allah ke dalam neraka. Tujuan kita dalam melakukan ibadah lillahi ta'ala benar-benar ikhlas. Jangan sampai niat kita salah, karena niat kita yang salah akan merusak nilai ibadah kita. Para pendengar yang berbahagia, hati kita terbagi menjadi beberapa bagian menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama, qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih dan mulia. Yang kedua, qalbun mayit, hati yang mati. Orang yang mempunyai qalbun mayit tidak akan bisa menerima hidayah dari Allah. Jahatnya melebihi binatang. Yang ketiga yaitu qalbun marid, hati yang sakit. Bisa saja orang yang memiliki hati yang sakit ini dia punya keimanan kepada Allah, tetapi penyakit hatinya banyak, mempunyai penyakit hati seperti iri, dengki, ria, dan lain-lain. Para pendengar yang berbahagia, orang yang selalu memperhatikan amalan hati, kebersihan hati, dia akan dimudahkan wafat dalam kondisi husnul khotimah. Ketahuilah bahwa hati manusia lebih rapuh dari gelas-gelas kaca. Susah menjaga niat. Hari ini ikhlas, besok belum tentu. Tugas kita adalah terus memperbaiki niat dalam beramal. Adapun ciri-ciri hati yang salim, hati yang selamat, yang pertama, senantiasa patuh kepada Allah tanpa syarat, taat tanpa tapi. Yang kedua, ikhlas mengharapkan ridho Allah, bukan pujian manusia. Yang ketiga, bersih dari hasad dan dengki kepada orang lain. Yang keempat, bergegas dalam melakukan kebaikan. Yang kelima, mencintai apapun yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Semoga kita semua senantiasa diberi qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, dan semoga terhindar dari qalbun mayit, terhindar dari qalbun marid. Marilah bersama-sama kita luruskan niat kita dalam menjalani kehidupan ini, ikhlas lillahi ta'ala,
Apa yang kita kerjakan, ibadah kita semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.